Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu pengajar di SMK ataupun SMA, khususnya SMK Beruna. Berikut adalah aplikasi untuk pengolah nilai. Jadi ketika kita akan membuat sebuah nilai untuk suatu mata pelajaran yang kita mampu, maka Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini. Hasil dari aplikasi ini, nilai yang sudah kita buat nanti kemudian akan kita serahkan kepada wali kelas sebagai nilai untuk pengisian rapor. Untuk aplikasinya bisa Bapak Ibu download dengan passwordnya. Keterangannya bisa dilihat di deskripsi video ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah aplikasi ini hanya digunakan untuk satu mapel satu kelas. Jadi kalau misalkan saya mengajar bahasa Inggris di 5 kelas, maka tidak bisa dibuat dalam satu file ya, karena nanti akan tertimpa, nilainya akan hilang. Jadi kalau misalkan mengajar di 5 kelas dengan mapel yang sama, berarti nanti file ini di copy sebanyak 5, kemudian tiap-tiap file diisi untuk satu nilai mapel pada satu kelas. Kalau misalkan mengajar 5 kelas dan mengajar 2 mapel, masing-masing kelas 2 mapel, maka Bapak Ibu harus mengcopy file ini sebanyak 10. Kalau satu kelas ada 2 mapel dan mengajar di 5 kelas. Jadi seperti itu. Oke, kita mulai saja untuk penjelasannya. Setelah Bapak Ibu download, kemudian dibuka. Nah, di sini nanti bisa isikan password yang sudah diberikan. Oke, kita masukkan passwordnya. Setelah kita masukkan password, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini cover dari aplikasi. Kemudian data-data yang muncul di sini itu adalah data yang sesuai data yang sudah kita isikan pada profil. Jadi ketika kita akan mengubah ini tidak bisa ya. Kita bisa mengubahnya melalui profil. Ini dari yang pertama ya, kita isi dulu untuk data profil, nama SMK. Di SMK-nya bisa dirubah, jadi Bapak Ibu dari sekolah lain mungkin bisa memanfaatkan aplikasi ini, bisa di-download secara gratis. Untuk SMK-nya bisa dipilih ya, SMK atau SMA, kemudian data-data ini bisa diisikan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam pengisian kelas. Pada pengisian kelas harus sesuai dengan data pada tabel data siswa. Seperti apa dan di mana? Nah, ini tabel data siswa. Pengisian kelas yang pada profil tadi harus sesuai dengan yang ada di sini. Jika tidak sama, maka pada input nilai siswa di sini nama-nama siswanya tidak muncul. Jadi Bapak Ibu pada saat mengisi ini harus tulisannya harus sama persis dengan data pada tabel data siswa. Untuk yang lain mungkin bisa tinggal disesuaikan, gampang ya. Kemudian untuk tanggal rapot nanti bisa disesuaikan ya. Ini hanya sebagai contoh saja, 16 Desember 2020. Nah, untuk mata pelajaran bagi Bapak Ibu yang mengajar mapel ya, bisa diisikan nama mapelnya, yang juga mungkin sekaligus sebagai pembina ekstrakurikuler bisa diisikan di sini ya. Ini bisa dipilih datanya. Bila tidak ada, maka datanya bisa diisikan di tabel yang ada di sebelah ya. Misalkan sepak bola, ini belum ada, ini sepak bola, bisa kita isikan di sini sepak bola. Ini akan muncul angkanya secara otomatis. Nanti Bapak Ibu bisa pilih di sini sepak bola. Nah, kemudian nama guru mapel ya, bisa diisikan nama Bapak Ibu, NIP bisa diatur ya pakai NIPY atau NIP. Kemudian setelah selesai jangan lupa untuk di-save. Kemudian kita kembali ke halaman utama. Setelah profil selesai, kemudian kita masuk ke data siswa. Data siswa di sini untuk data tabelnya ini bisa diisikan satu rombel saja atau dari beberapa rombel. Misalkan di sekolah ada 10 kelas, untuk kelas 10 ya, maka bisa diisikan seluruhnya di sini. Nanti aplikasi akan memilah secara otomatis sesuai dengan data kelas yang diisikan pada profil ya. Sini untuk penulisan kelasnya harus sama persis ya. Untuk susunan urutan siswa ya, jangan dibuat mengisi sendiri. Sebaiknya diisi oleh satu orang ya, mungkin dari TU ataupun yang lain.
sehingga nanti masing-masing guru datanya semuanya sama. Namun apabila dikhawatirkan jika datanya ngumpul jadi satu begini, dikhawatirkan nanti datanya keliru. Misal Bapak Ibu sudah mengisi nilai bahasa Inggris untuk kelas 1N, kemudian kelasnya diganti kelas 1T, tapi datanya belum berubah, hanya diubah nama kelas. Nah itu barangkali ada sebuah kekeliruan semacam itu, rupa data nilainya tidak dirubah, hanya dirubah kelasnya. Jadi akhirnya apa, nama kelasnya beda tapi nilainya sama. Kalau dikhawatirkan terjadi semacam itu, maka sebaiknya untuk satu file hanya diisi satu kelas saja, daripada nanti ada kesalahan semacam itu. Nah nanti tinggal diisi, copy pastekan di sini data siswanya ya. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke sini. Setelah data siswa masuk, kita isi input nilai. Nah, ini untuk data siswa yang muncul di sini sesuai dengan nama kelas yang Bapak Ibu isikan pada profil ya. Kemudian untuk pengisian nilai di sini, untuk bagian yang putih ini Bapak Ibu isikan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Untuk pengisian ini menggunakan kalimat atau kata kerja ya, bukan kata benda. Jadi kalau misalkan matematika kan persamaan fungsi kuadrat, jadi ada kata kerjanya menentukan, kan diisi persamaan fungsi kuadrat. Dan yang ini juga sama. Nah, kalau ada 8 silakan diisi sampai 8. Kemudian untuk pengisian nilainya di sini ada F1, F2, F3. F ini artinya nilai formatif, nilai yang Bapak Ibu buat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang berwarna coklat ini nilai sumatif lingkup materi. Setelah Bapak Ibu mengajar satu bab atau satu tujuan pembelajaran, kemudian mengadakan ulangan setelah kegiatan pembelajaran, ini bisa diisikan di sini. Nah, untuk nilai formatif ini minimal ada 2 yang diisikan, nah, tidak boleh satu. Misalkan di sini saya isikan ada nilainya 8. Satu tujuan pembelajaran hanya satu nilai formatif tidak masalah ya, penting ada 2 TP yang diisi, misalkan seperti ini. Kemudian pada tujuan pembelajaran yang kedua diisi juga. Kemudian untuk nilai sumatifnya ini juga diisi. Untuk nilai tes sumatif bisa diisikan di sini, non tes maupun yang tes. Jika untuk non tes tidak dilakukan, dikosongkan, tidak masalah ya. Nah, untuk hasil akhir setelah Bapak Ibu isi semua, nanti di sini akan muncul angka pada nilai raport ya. Kemudian untuk capaian pembelajaran, nah ini nanti aplikasi akan secara otomatis melihat nilai yang paling tinggi mana dari nilai formatif, nanti akan masuk ke sini sebagai nilai capaian yang paling tinggi ya. Kemudian nilai yang paling rendah dari nilai formatif dari setiap tujuan pembelajaran. Nah, untuk yang paling rendah nanti akan muncul di sini. Setelah semuanya selesai, kemudian jangan lupa di save. Berikutnya kembali ke home. Nah, untuk melihat hasilnya, Bapak Ibu bisa melihat di sini. Ini hasil dari pengisian tadi ya, karena saya hanya mengisi sampai 11, maka yang di bawah ini masih kosong. Untuk berikutnya, setelah hasil sudah kita dapatkan, bagi Bapak Ibu yang juga sebagai pembina eskul bisa menginput nilai eskul. Nanti bisa dipilih untuk eskulnya ya, misalkan Paskibra. Jadi setelah ini bagi ekstrakurikuler yang tidak diwajibkan, mungkin ada beberapa anak yang tidak ikut. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal memilah. Jika anak ikut, maka isikan angka 1, jika tidak ikut isi angka 0. Kemudian untuk keterangannya silakan nanti bisa diketikkan ya, keterangannya bebas ya. Bapak Ibu bisa mengetikkan apa, keterangan aktif, ikuti kegiatan dengan baik atau yang lainnya. Ini bisa diisi bebas ya, siswa ikuti kegiatan dengan baik, ini bisa Ibu isikan. Kemudian setelah selesai nanti bisa melihat hasilnya di bagian di tombol hasil eskul ya. Kita lihat, maka di sini akan muncul tadi di sini untuk eskul. Nah, di sini 1 harusnya. Ini saya keliru dalam isi ya. Kalau anak tidak mengikuti, tidak mungkin di sini isi. Yang diisi adalah yang bernilai 1. Ini kalau kita rubah menjadi 1, maka keterangan yang ini akan keluar pada hasil. Demikian Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir untuk input kehadiran. Ini khusus
diisi oleh guru BK ya, untuk merekap kehadiran siswa. Dari ketidakhadiran izin berapa, sakit berapa, alfa berapa, tinggal diisikan di sini. Misalkan izin 1 kali, sakit 3 kali, tidak pernah masuk, alfa 0, dan seterusnya. Kalau sudah, kemudian nanti tinggal di save ya. Hasil ini kemudian Bapak Ibu simpan. Setelah disimpan, maka tugas yang terakhir adalah merubah nama mapelnya, sehingga tidak akan bingung pada saat mencari nilai mapel tertentu. Dan kita rubah, rename. Misalkan tadi saya mengisi matematika, sini diketik matematika. Maka dengan demikian nilai matematika sudah kita isi untuk satu kelas pada kelas tertentu, dan ini nanti diserahkan kepada wali kelasnya untuk dimasukkan ke aplikasi rapor. Mungkin cukup demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.